Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan baik-baik saja. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang baru, kita ingat terlebih dahulu tentang materi yang sebelumnya, yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingat ya bahwa pesawat sederhana itu ada 4 jenis, yaitu ada katrol, ada bidang miring, ada pengungkit, dan juga roda berporos. Nah, kalian harus tetap semangat ya dalam belajar, walaupun di masa-masa seperti ini harus tetap semangat. Nah, pembelajaran kita kali ini yaitu tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Sebelum kita masuk ke materinya, kita terlebih dahulu mengetahui tujuan kita mempelajari materi kali ini, yaitu untuk mengetahui struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kemudian kita juga dapat mengetahui struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Kita juga dapat mengetahui teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Nah, langsung saja ya kita masuk ke materinya, yaitu tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Seperti yang kita tahu ya, pada tumbuhan itu kan ada beberapa bagiannya. Ada akar, ada batang, ada bunga, ada daun, buah, dan biji. Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang struktur dan fungsi akarnya. Kita ketahui ya, apa sih menurut kalian akar itu? Jadi, akar itu merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi, dan memiliki bentuk meruncing. Nah, pada dasarnya akar itu ada dua. Ada akar serabut dan juga ada akar tunggang. Nah, akar serabut ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Nah, tumbuhan monokotil ini contohnya ada padi, ada jagung, dan juga ada rumput. Sedangkan kalau akar tunggang itu biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Contohnya yaitu kacang tanah dan juga mangga. Akar itu memiliki fungsi, ya. Jadi menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya untuk menyerap air dan mineral juga dalam tanah. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu ada batang. Nah, batang ini umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh nodus. Nah, pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Batang itu memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh. Nah, batang tumbuhan dikotil dan monokotil itu tentu berbeda ya. Kalau batang tumbuhan dikotil itu batang tumbuhan dikotil itu yang tidak memiliki ruas-ruas yang terlihat jelas. Jadi dikotil itu batangnya tidak terlihat jelas ruas-ruasnya. Contohnya adalah serikaya. Sedangkan kalau tumbuhan monokotil itu ruas-ruas batangnya itu terlihat jelas. Contohnya yaitu pada tumbuhan bambu. Seperti itu ya. Kita lanjut ke struktur dan fungsi daun. Ini bagian tumbuhan yang selanjutnya. Nah, daun itu merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Nah, biasanya itu berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Daun itu
memiliki fungsi sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai sumber dalam fotosintesis, ada mengatur penguapan air dan pernapasan tumbuhan. Daun monokotil itu cirinya memiliki peruratan daun yang sejajar. Contohnya adalah daunnya jagung. Sedangkan kalau tumbuhan dikotil itu memiliki peruratan yang menjala. Contohnya yaitu daun pepaya. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu ada struktur dan fungsi bunga. Nah, bunga sendiri itu merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Nah, bunga ini biasanya memiliki warna yang menarik. Fungsinya apa? Jadi berfungsi menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Nah, secara umum bunga itu tersusun atas dua bagian utama, yaitu ada perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga sendiri meliputi tangkai, kelopak, dan mahkota, sedangkan alat reproduksi berupa benang sari dan putik. Nah, kalau tumbuhan monokotil itu biasanya memiliki bagian bunga yang berkelipatan 3. Sedangkan kalau dikotil itu biasanya memiliki bagian bunga yang berkelipatan 5. Selanjutnya ada struktur dan fungsi buah dan biji. Nah, di dalam bakal buah itu terdapat satu atau lebih bakal biji. Nah, pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Nah, kita masuk ke struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Di dalam tumbuhan itu ada 2 jenis jaringan. Ada jaringan meristem dan juga ada jaringan dewasa. Nah, jaringan meristem sendiri itu merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Nah, jaringan meristem ini dibagi menjadi 2. Ada meristem primer dan juga ada meristem sekunder. Nah, kalau meristem primer itu merupakan jaringan pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Nah, biasanya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Biasanya menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu ada meristem sekunder. Kalau meristem sekunder ini biasanya terdapat berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali. Contohnya adalah kambium vaskuler dan juga ada velogen. Nah, aktivitas kambium ini biasanya menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Kemudian yang kedua yaitu jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa ini merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan dewasa ini terbagi menjadi 4. Ada jaringan pelindung, ada jaringan dasar, ada jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Kita bahas satu-satu ya. Pertama ada jaringan pelindung. Jaringan ini terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan ya. Contohnya yaitu jaringan epidermis. Kemudian ada jaringan dasar. Jaringan dasar ini merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan ini berperan dalam semua proses fisiologi pada tumbuhan. Contohnya yaitu jaringan parenkim. Itu ada gambar yang bisa kalian amati. Kemudian ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ada jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Kemudian ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini terbagi menjadi 2, ada xilem dan floem. Nah, xilem itu berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya. Sedangkan floem itu berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, kemudian ada struktur dan fungsi jaringan pada akar. Pada bagian ujung akar itu terdapat jaringan meristem apikal dan tudung akar. Nah, jaringan meristem apikal inilah jaringan yang sel-selnya terus membelah, membuat akar semakin panjang. Nah, tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat membelah sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan dan akar dapat menabatkan tumbuh-tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah.
Akar sendiri tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Korteks berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Kemudian struktur dan fungsi jaringan pada batang. Nah, pada bagian terluar batang yang masih muda itu tersusun atas jaringan epidermis. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Kemudian berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Nah, melalui berkas pengangkut ini ada air dan mineral yang akan diserap akar dan diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang menuju daun. Nah, pada batang dikotil berkas pengangkutnya itu tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada batang monokotil berkas pengangkutnya itu tersebar. Kemudian ada struktur dan fungsi jaringan pada daun. Nah, pada permukaan atas dan bawah daun itu terdapat jaringan yang disebut epidermis. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Pada tumbuhan umumnya saat siang hari stomata membuka sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam fotosintesis. Di dalam daun juga terdapat jaringan silem yang membawa air dan mineral dari batang dan jaringan floem yang berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, selanjutnya ini ada teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Ini ada 4 teknologi, yaitu ada panel surya, ada sensor cahaya, ada lapisan pelindung dan pengilap, ada alat pemurnian air. Nah, silakan kalian membentuk kelompok ya. Di sini saya hanya memberikan sebuah pengantar bagi kalian. Ini yang perlu kalian diskusikan dengan kelompok. Silakan kalian membentuk kelompok yang beranggotakan 3 orang. Kalian cari informasi dari berbagai sumber terkait teknologi ini. Kalian diskusikan penjelasannya seperti apa secara detail, seperti itu ya. Biar kalian tahu tentang teknologi ini tuh terinspirasi oleh apa, terus penjelasannya seperti apa. Seperti itu ya, silakan kalian berdiskusi dengan temannya secara berkelompok dan mendiskusikan tentang permasalahan kali ini. Seperti itu ya. Kemudian kalau begitu saya rasa cukup sampai di sini ya pertemuan kita kali ini. Jangan lupa dengan tugasnya dikerjakan, berdiskusi dengan kelompoknya. Ya, pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Sebelum saya tutup, kita tarik kesimpulan terlebih dahulu. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu pada tumbuhan itu ada beberapa organ ya. Ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kemudian di tumbuhan itu ada beberapa jaringan, ada jaringan meristem dan juga ada jaringan dewasa. Dan ada teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Ada 4 teknologinya, ada panel surya, ada sensor cahaya, ada lapisan pelindung dan pengilap, ada alat pemurnian air, dan ini yang akan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian supaya dapat memperoleh informasi yang lebih lanjut dengan cara mengembangkan permasalahan dan mencari jawabannya. Seperti itu ya. Oke, kalau begitu saya rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa tugasnya diselesaikan ya, tugas teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian dapat memahami dengan jelas ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.